Sekarang kita masuk ke pembahasan DC-DC converter menggunakan rangkaian jembatan. Nah, konverter yang menggunakan rangkaian jembatan ini umumnya digunakan untuk mengontrol kecepatan putaran motor DC, di mana di sini kecepatan putarannya, arah putarannya bisa arah maju, bisa juga arah mundur. Artinya tegangan PAB di sini polaritasnya bisa berbalik, jadi tegangan PA-nya bisa lebih positif dari PB-nya, tegangan PA-nya bisa juga lebih negatif dari PB-nya. Jadi ini merupakan tegangan inputnya. Tegangan pada bebannya itu adalah tegangan dari titik A ke titik B. Kemudian di sini sudah menggunakan 4 buah komponen semikonduktor. Komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga, dan komponen keempat. Dioda ini umumnya ini sudah berada dalam komponen semikonduktornya ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan MOSFET, di dalam MOSFET itu sudah memiliki dioda internal. Nah, karena di sini komponen semikonduktornya sudah ada 4, tentunya kita membutuhkan 4 buah pulsa PWM untuk mengendalikan setiap komponen ini. Nah, pulsa PWM-nya sendiri itu bisa dibangkitkan dengan metode PWM bipolar, kemudian yang kedua dengan PWM unipolar. Bagaimana cara menghasilkan kedua PWM ini? Silakan Anda review kembali materi kita mengenai rangkaian kendali. Nah, di sini yang akan kita lihat bagaimana parameter kinerja dari konverter ini dengan menggunakan PWM bipolar dan menggunakan PWM unipolar. Kemudian nanti bisa kita bandingkan. Oke, jadi dari rangkaian ini tegangan pada bebannya itu adalah PAN dikurangi dengan PBN. Nah, PAN sendiri tegangannya ini dipengaruhi oleh pulsa PWM yang berada pada komponen pertama. Kemudian tegangan PBN itu nilai tegangannya dipengaruhi oleh komponen yang kedua. Sedangkan komponen yang ketiga ini kerjanya harus berkebalikan dengan komponen pertama. Jadi kalau komponen pertama ini on, komponen kedua ini harus off. Hal itu untuk mencegah terjadinya hubung singkat dari terminal positif ke terminal negatif. Jadi kalau misalnya di sini on, kemudian di sini juga on, tentunya terjadi hubung singkat di rangkaian ini. Demikian juga untuk komponen keempat, ini kerjanya berkebalikan dengan komponen kedua. Jadi kalau komponen kedua ini on, komponen keempat harus off untuk menghindari terjadinya hubung singkat di bagian ini. Jadi tegangan PAN itu dipengaruhi oleh komponen S1. Jadi kalau ini on, tentunya ada tegangan dari titik A ke titik N. Dengan catatan komponen keempat ini juga bisa dalam kondisi on, bisa dalam kondisi off ya. Ini nanti akan kita lihat. Kemudian untuk tegangan PBN, itu kondisi tegangannya dipengaruhi oleh komponen yang kedua. Sementara komponen ketiga dan keempat ini kerjanya berkebalikan dengan komponen yang di atasnya dengan tujuan tadi untuk menghindari terjadinya hubung singkat. Oke, kita lihat pengontrolannya dengan menggunakan PWM bipolar. Kalau kita ingat kembali materi kita mengenai rangkaian kendali, PWM bipolar ini dihasilkan dengan membandingkan satu buah tegangan kontrol dengan gelombang segitiga. Oke, karena di sini ada 4 pulsa PWM yang dibutuhkan, tentunya rangkaian kendali kita itu setidak-tidaknya membutuhkan atau paling banyak membutuhkan 4 buah rangkaian pembanding.
Ingat, kalau Anda ingat kembali materi kita mengenai rangkaian kendali, pada pembanding itu ada terminal positif, ada terminal negatif. Oke, kita lihat dulu untuk pulsa pertama yang akan diberikan pada S1 dan pulsa ketiga yang akan diberikan pada S3. Jadi pulsa pertama ini itu diperoleh dengan membandingkan tegangan kontrol dan segitiga, di mana tegangan kontrolnya ini masuk pada kaki positif pembanding dan segitiganya ini masuk pada kaki negatif dari pembanding. Sehingga jika tegangan kontrolnya lebih besar dari segitiganya, maka pulsa PWM-nya ini berada pada kondisi high. Demikian juga jika tegangan kontrolnya lebih kecil dari segitiganya, maka pulsa PWM-nya ini akan berada dalam kondisi low. Nah, sesuai dengan bahasan kita tadi bahwa komponen S1 ini kerjanya berkebalikan dengan komponen S3. Artinya kalau ini on, maka ini harus off. Atau dengan kata lain, kalau di sini pulsa PWM-nya logikanya high, maka di sini pulsa PWM-nya harus berada dalam kondisi low. Artinya untuk menghasilkan PWM3 ini, terminal positif pembandingnya sekarang yang masuk adalah segitiganya, sedangkan terminal negatif pembandingnya yang masuk adalah tegangan kontrolnya. Sehingga jika tegangan kontrolnya lebih besar dari segitiganya, maka pulsanya berada dalam kondisi low. Demikian juga jika segitiganya lebih besar. Demikian juga jika segitiganya lebih besar dari tegangan kontrolnya, maka pulsa 3 ini berada dalam kondisi high. Kemudian untuk pulsa kedua dan pulsa keempat, kalau kita perhatikan di sini, pulsa kedua ini bentuknya sama seperti pulsa ketiga. Berarti terminal-terminal untuk pembandingnya, untuk pulsa yang kedua ini, untuk kaki positif dari pembandingnya itu yang masuk adalah sinyal segitiga, sedangkan kaki negatifnya dari pembandingnya yang masuk adalah tegangan kontrol. Sehingga dihasilkan pulsa yang sama dengan pulsa yang ketiga. Sedangkan pulsa yang keempat ini bentuknya sama seperti pulsa yang pertama. Jadi terminal-terminal pembandingnya itu juga sama seperti pulsa yang pertama. Oke, jadi di sini untuk memudahkan yang akan kita tinjau hanya pulsa 1 dan pulsa 2, karena pulsa 3 ini itu pasti kerjanya berkebalikan dengan pulsa 1, dan pulsa 4 kerjanya pasti berkebalikan dengan pulsa 2. Ingat, hal tadi bertujuan untuk menghindari kondisi hubung singkat pada terminal ini maupun terminal ini. Jadi pulsa 4 ini atau komponen yang keempat ini kerjanya berkebalikan dengan komponen kedua, demikian juga komponen ketiga ini kerjanya berkebalikan dengan komponen yang pertama. Oke, jadi untuk memudahkan yang akan kita tinjau pulsa 1 dan pulsa 2. Nah, tegangan PAN itu dipengaruhi oleh faktor kerja pulsa pertama. Artinya kalau misalnya di sini on, maka ada tegangan dari titik A ke titik N. Demikian juga untuk tegangan PBN, itu tegangannya dipengaruhi oleh komponen yang kedua ini. Artinya kalau komponen yang kedua ini on, maka ada tegangan dari B ke N. Nah, berapa lama waktu on-nya itu tergantung dari faktor kerja pulsanya. Nah, di sini kita akan mengacu ke faktor kerja pulsa yang ada pada komponen pertama. Jadi kalau misalnya komponen pertama ini faktor kerjanya 30%, maka komponen yang kedua ini faktor kerja pulsanya itu 70%.
Ingat, faktor kerja pulsa itu berkisar 0 sampai 100% ya, artinya maksimalnya 1. Kita ulangi, kalau di sini 30%, komponen yang kedua 70%. Nah, sedangkan komponen ketiga sesuai dengan pembahasan kita tadi, kalau misalnya di sini 30%, tentunya faktor kerja pulsa ketiga ini adalah 70%. Kalau kita perhatikan PWM2 dan PWM3 ini itu bentuknya sama, artinya faktor kerjanya sama. Demikian juga dengan pulsa yang keempat ini. Untuk PWM bipolar ini faktor kerjanya sama dengan PWM1. Nah, faktor kerja pulsanya ini nanti akan menentukan berapa besar tegangan antara titik A dan titik B. Oke, jadi untuk tegangan PAN itu dipengaruhi oleh PWM1, kemudian tegangan PBN dipengaruhi oleh pulsa PWM2. Jadi tegangan PAN itu bentuknya akan sama dengan pulsa PWM1. Sedangkan tegangan PBN itu bentuknya sama seperti PWM2. Kalau kita perhatikan, misalnya kalau di sini on, kemudian kita perhatikan untuk PW4 juga on, berarti ada tegangan dari A ke N sebesar tegangan sumber. Ketika S1 ini off, S4 juga off, berarti tegangan PAN menjadi 0. Demikian juga untuk PBN, ketika ini on, kita perhatikan ini on, kemudian S3 nya juga on, berarti ada tegangan sebesar tegangan sumber dari B ke N. Nah, ketika ini off, maaf, ini S2 nya off dan S3 nya off, berarti tegangan dari B ke N sama dengan 0. Kita ulangi untuk kondisi on off tadi ya. Jadi kalau misalnya S1 on, S4 on, maka ada tegangan dari A ke N. Itu maksudnya karena ini on, berarti ini terhubung, berarti tegangan A nya sekarang sama dengan polaritas sumber ini. Kemudian ini juga terhubung, berarti tegangannya itu kalau kita ikuti jalurnya dari sini terus ke N nya. Jadi jika S1 on dan S4 on, maka ada tegangan antara titik A dan B itu sesuai dengan jalur ini. Demikian juga kalau S2 on, S3 on, berarti ada tegangan dari titik B ke titik N mengikuti jalur ini. Jadi bentuk tegangan PAN itu bentuknya sama seperti pulsa PWM1, dan bentuk tegangan PBN itu bentuk tegangannya sama seperti pulsa PWM2. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk tegangan dari pulsa PWM-nya ini harus disesuaikan dengan komponen yang kita gunakan. Jadi kondisi high-nya di sini itu umumnya berkisar dari 5 sampai dengan 20 volt. Dan sebaiknya itu disesuaikan dengan komponen yang kita gunakan. Kalau untuk MOSFET, kalau terlalu rendah misalnya 5 volt, umumnya kondisi pensaklarannya juga kurang baik. Untuk MOSFET sebaiknya kita kasih tegangan kondisi high-nya ini sekitar 12 volt. Nah, tegangan sumbernya sendiri itu bisa 12 volt, bisa 24 volt, jadi tergantung kebutuhan kita. Jadi ingat, kondisi high dari pulsanya ini harus kita sesuaikan dengan komponen yang kita gunakan. Kali itu silakan Anda review kembali materi kita mengenai karakteristik komponen elektronika daya.
Oke, jadi kalau kita ulangi, tegangan PAN ini bentuknya sama dengan pulsa PWM1, tegangan PBN bentuknya sama dengan pulsa PWM2. Berarti PAB itu PAN dikurang dengan PBN. Ini pulsa PWM1, ini bentuk tegangannya. Ini pulsa PWM2, ini bentuk tegangan dari PBN. Tentunya di sini puncaknya tergantung dari sumbernya. Kalau misalnya sumbernya di sini 24 volt, berarti puncaknya ini juga 24 volt ya. Demikian juga dengan ini. Jadi kalau sumbernya sini 24 volt, tentunya ini juga puncaknya 24 volt. Nah, pulsanya ini tadi kondisi high-nya tergantung dari komponen yang kita gunakan. Oke, jadi ini merupakan tegangan PAN, ini merupakan tegangan PBN. Berarti PAB itu adalah PAN dikurang PBN. Nah, kalau kita perkurangkan kedua gelombang ini PAN, ini PBN, kalau kita perkurangkan, anggaplah di sini suplainya 12 volt. Di sini puncaknya 12. Nah, untuk bagian ini 12 kurang 0 itu diperoleh puncaknya di sini itu sekitar 12 volt. Nah, untuk bagian yang ini 0 dikurang 12 berarti di sini min 12 volt dan seterusnya. Jadi ini puncaknya sekarang sesuai dengan tegangan sumbernya, dan lembahnya itu minus dari tegangan sumber. Jadi kalau sumbernya sini 12, maka di sini 12, ini min 12. Demikian juga kalau sumbernya misalnya 24, maka di sini 24, di sini min 24. Nah, dari hal ini terlihat bahwa tegangan pada motor DC-nya ini atau tegangan pada bebannya ini itu bervariasi dari plus ke minus. Nah, ini apa pengaruhnya? Ini akan kita lihat nanti ketika kita membahas PWM unipolar. Nah, dari tegangan PAB ini atau tegangan beban ini, nah di sini kita bisa menganalisis bagaimana parameter kinerjanya, terutama tegangan DC dan riaknya. Kemudian kalau kita perhatikan frekuensi tegangan PAB ini sama dengan frekuensi pulsa. Jadi kalau misalnya ini frekuensinya 1 kHz, tentunya ini juga frekuensinya 1 kHz. Nah, pemilihan frekuensi pulsanya sendiri itu juga harus disesuaikan dengan motor DC-nya ya. Jadi sebaiknya kita periksa dulu motor DC-nya ini supaya kinerjanya baik, itu membutuhkan frekuensi berapa. Nah, setelah kita ketahui frekuensi agar kinerja motor DC-nya ini relatif lebih baik, maka frekuensi dari pulsa PWM yang kita bentuk dari rangkaian kendali juga harus kita sesuaikan. Jadi untuk motor DC, frekuensi pulsa yang harus kita bangkitkan itu harus disesuaikan dengan kondisi motor DC-nya. Ada motor DC kalau misalnya frekuensi pulsanya di sini terendah, maka getarannya juga itu relatif lebih berdengung. Kalau misalnya frekuensinya juga terlalu tinggi, itu juga kinerjanya kurang baik. Jadi sebaiknya kita periksa dulu motor DC kita ini supaya kinerjanya tidak terlalu buruk. Kita periksa dulu frekuensinya berapa sehingga memberikan kinerja yang baik. Oke, jadi bagaimana kinerjanya untuk PWM bipolar ini bisa kita analisis berdasarkan bentuk gelombang ini. Oke, kita lihat sekarang untuk kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama ini itu diperoleh jika faktor kerja pulsanya lebih besar dari 50%. Jadi jika faktor kerja pulsanya
lebih besar dari 50%, ingat tadi ini kita mengacu pada PWM1 atau komponen yang pertama, maka bagian atas ini lebih luas dibanding dengan yang bawah. Artinya sekarang polaritas bebannya itu bernilai positif. Nah, jika faktor kerja pulsanya lebih kecil dari 50%, maka bagian bawah ini lebih luas dari yang atas, sehingga polaritas tegangannya sekarang bernilai negatif. Jadi kalau yang ini PAB-nya positif, titik A-nya lebih positif dari titik B-nya. Kalau yang ini PAB-nya bernilai negatif, artinya titik A-nya lebih negatif daripada titik B-nya. Kalau kita ulangi kembali sedikit, ini PAN, ini bentuknya atau tegangan ini dipengaruhi oleh pulsa PWM1. Kalau Anda perhatikan, ini bagian positifnya ini lebih banyak dibanding dengan bagian negatifnya, maka bagian yang atas ini relatif lebih luas dibanding dengan yang bawah. Nah, seandainya pulsa PWM1 ini faktor kerjanya kita buat menjadi lebih kecil dari 50%, misalnya posisi pulsanya seperti ini. Jadi kondisi on-nya berlangsung lebih singkat, kalau ini kondisi on-nya berlangsung lebih lama ya. Kalau misalnya kondisi on-nya kita buat menjadi lebih singkat atau faktor kerjanya kita buat kurang dari 50%, kemudian kita perkurangkan, tentunya kita akan memperoleh bahwa bagian atas ini lebih sempit daripada yang bawah, atau dengan kata lain luas bagian atas lebih kecil dari yang bawah, sehingga secara keseluruhan tegangan DC-nya sama dengan 0. Maaf, tegangan DC-nya itu bernilai negatif. Nah, kemudian kalau kita buat faktor kerjanya tepat 50%, artinya kondisi on-nya ini sama dengan kondisi off-nya, tentunya luas yang atas ini akan sama dengan luas yang bawah. Nah, ketika luas yang atas ini sama dengan luas yang bawah, berarti tegangan DC-nya atau tegangan rata-ratanya sama dengan 0. Ingat, hal ini berhubungan dengan konsep dasar pada pertemuan kita di awal dulu mengenai gelombang dan parameter-parameter gelombang. Oke, jadi kalau kita analisis gelombang ini, kita akan memperoleh tegangan DC-nya atau nilai rata-ratanya itu 2 kali D kurang 1 dikali dengan tegangan sumber. Sebagai contoh, misalnya kalau faktor kerjanya tadi 50%, berarti 2 kali 0,5 itu 1 kurang 1 sama dengan 0, berarti tegangan DC-nya sama dengan 0. Jadi jika faktor kerjanya ini tepat 50%, maka tegangan DC-nya sama dengan 0 karena luas yang bawah ini sama dengan luas yang atas. Jadi ini merupakan persamaan untuk tegangan DC-nya. Atau bisa juga kalau kita cari integralnya ya, integral yang atas ini kita jumlahkan dengan integral yang bawah. Nah, luas yang atas ini kalau kita perhatikan, luasnya berarti anggaplah ini panjangnya, ini lebarnya, berarti D kali T kali dengan D. Jadi bagian ini dikali dengan ini dapat luas ini. Kemudian untuk yang bawah berarti ini 1 kali D, 1 kurang D kali T dikalikan dengan PD. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan periodenya atau T-nya, itu akan diperoleh persamaan ini. Nah, 1 kurang D ini maksudnya kondisi off-nya. Jadi kalau kondisi on-nya berlangsung selama, anggaplah misalnya di sini kondisi on-nya itu berlangsung selama 70%, maka kondisi off-nya 1 kurang D atau 30%. Kalau kita lihat lagi pulsa PWM-nya tadi, jadi ini merupakan kondisi on, ini merupakan kondisi off-nya. Jadi kalau di sini kondisi on-nya itu sebanding dengan D, maka kondisi off-nya itu 1 kurang D.
Ingat, D itu merupakan faktor kerja pulsa seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, ini faktor kerja pulsanya ya, D sama dengan T on per periode dari pulsa. Oke, jadi tegangan DC-nya ini merupakan tegangan rata-rata, itu bisa diperoleh berdasarkan konsep luasan. Jadi luas yang atas dikurang dengan luas yang bawah, karena ini bagian negatif, dibagi dengan periodenya, itu akan diperoleh persamaan ini. Kemudian bagaimana dengan tegangan RMS-nya? Nah, tegangan RMS ini bisa juga kita peroleh berdasarkan persamaan nilai RMS yang sudah kita bahas dulu pada konsep dasar. Tetapi karena di sini bentuk tegangannya relatif sederhana, bisa kita peroleh langsung, yaitu sama dengan PD. Jadi kalau sumbernya misalnya 24 volt, maka nilai RMS-nya juga 24 volt. Kenapa? Karena di sini tegangannya ini tidak ada bagian yang terpotong. Jadi bagiannya di sini hanya bervariasi, jadi hanya berubah dari positif ke negatif, tidak ada bagian yang terpotong. Nah, karena tidak ada bagian yang terpotong, maka nilai RMS-nya itu sama dengan tegangan sumber. Nah, hal ini bisa Anda buktikan dengan mencari nilai RMS dari gelombang ini menggunakan persamaan RMS dari tegangan ya. Itu akan diperoleh bahwa nilai RMS-nya sama dengan tegangan sumbernya. Jadi kalau suatu gelombang kotak tidak ada yang terpotong, seperti ini tidak ada yang terpotong, hanya saja berubah dari positif ke negatif. Nah, nilai RMS-nya itu sama dengan nilai puncaknya. Nah, dari nilai RMS dan nilai DC ini kita bisa menentukan berapa komponen AC-nya. Kalau Anda ingat kembali materi kita pada konsep dasar, nilai RMS dari suatu gelombang itu adalah komponen DC ditambah dengan komponen AC-nya. Berarti komponen AC-nya adalah komponen RMS-nya dikurang dengan komponen DC-nya. Tentunya menggunakan persamaan ini ya. Jadi PAC itu akar dari RMS kuadrat dikurangi dengan tegangan DC kuadrat. Nah, jika kita sudah mendapatkan komponen AC-nya, tentu kita bisa menentukan faktor riaknya. Jadi faktor riak itu adalah komponen AC per komponen DC dikali dengan 100%. Nah, dari faktor riaknya kita bisa menilai seberapa baik kualitas tegangan DC yang dihasilkan. Ingat, untuk tegangan DC itu sebaiknya faktor riaknya nilainya kecil. Nah, di sini kita pakai harga tanda mutlak ya, karena nilai DC-nya tadi itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi di sini kita pakai harga mutlak supaya faktor riaknya ini hasilnya selalu positif. Kemudian ingat tadi faktor kerja pulsa yang kita gunakan pada persamaan ini itu berdasarkan faktor kerja pulsa pada komponen yang pertama atau faktor kerja pulsa dari PWM1. Oke, kita lanjutkan sekarang DC-DC converter dengan menggunakan rangkaian bridge, di mana pengontrolannya menggunakan konsep PWM unipolar. Jadi PWM unipolar itu dibangkitkan dengan menggunakan dua buah tegangan kontrol, ya, di mana tegangan kontrolnya itu kalau misalnya ini posisinya turun, maka yang ini akan naik. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya ini naik, maka ini juga akan ikut naik ke bawah. Jadi nilai dari kondisi keseimbangan ini dari sini dengan ke yang merah ini selalu sama ya. Jadi kalau ini turun ke bawah, otomatis yang merah ini akan naik ke atas. Nah, di sini sudah ada dua tegangan kontrol. Nah, sekarang bagaimana pulsa PWM yang dihasilkan? Kita lihat dulu untuk pulsa PWM1 dan PWM3. Ingat ini tadi kerjanya harus berkebalikan ya. Nah, pulsa PWM1 ini diperoleh dengan membandingkan tegangan kontrol yang berwarna biru ini dengan segitiga. Jadi tegangan kontrolnya ini yang biru ini masuk kaki positif, sedangkan segitiganya masuk pada kaki negatif, sehingga kita memperoleh pulsa seperti ini. Nah, pulsa PWM3 tentunya
terminal masuknya berkebalikan dengan pulsa PWM1 tadi. Sedangkan untuk PWM2 dan PWM4 itu dihasilkan dengan membandingkan tegangan kontrol yang kedua atau yang berwarna merah ini dengan segitiga. Kalau kita lihat nih pulsa PWM2, kaki positifnya itu yang masuk adalah tegangan kontrol yang merah ini, sedangkan kaki negatifnya yang masuk adalah pulsa segitiganya. Jadi kalau kita perhatikan untuk PWM2 ini akan berlogika high jika tegangan kontrolnya lebih besar daripada tegangan segitiganya. Kalau kita bandingkan dengan PWM1, karena ini yang digunakan tegangan kontrolnya tadi yang berwarna biru ini. Nah, di sini untuk PWM1 ini logikanya logika high karena tegangan kontrol yang warna biru ini lebih besar dari segitiganya. Oke, jadi PWM2 dan PWM4 ini menggunakan tegangan kontrol yang merah ini dengan yang segitiga. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, untuk memudahkan tegangan PAN yang kita perhitungkan di sini hanya PWM1-nya. Jadi tegangan PAN ini dipengaruhi oleh bentuk tegangan PWM1, atau dengan kata lain tegangan PAN ini bentuknya sama dengan PWM1, sedangkan tegangan dari B ke N itu bentuknya sama seperti pulsa PWM2. Jadi kalau kita ambil tegangan PAN itu bentuknya sama dengan PWM1, diperoleh tegangannya seperti ini. Kalau perhatikan ini bentuknya sama ya dengan yang ini. Kemudian untuk PBN itu bentuk tegangannya sama seperti pulsa PWM2. Ya, tentunya ini puncaknya tergantung dari sumbernya ya. Nah, dari kedua tegangan ini, PAN dan PBN, kita bisa menganalisis berapa tegangan PAB-nya. Nah, kalau kita perkurangkan PAN dikurang PBN untuk memperoleh PAB, kalau kita lihat untuk bagian yang ini anggaplah misalnya di sini puncaknya 12, berarti 12 dikurang 0 diperoleh 12. Nah, untuk bagian yang ini berarti 12 dikurang 12 itu sama dengan 0. Kemudian untuk bagian ini 12 dikurang 0 sama dengan 12 dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan tegangan PAB-nya sekarang ini tidak ada bagian yang negatif. Berbeda dengan PWM unipolar tadi, itu ada bagian positif, ada bagian negatif. Nah, untuk PWM unipolar, jika faktor kerja pulsa PWM1-nya ini lebih besar dari 50%, ingat tadi PAN ini bentuknya sama seperti PWM1, artinya bentuk tegangannya itu sama dengan PWM1. Jadi berapa lama dia on, berapa lama dia off, itu tergantung dari PWM1. Nah, jika faktor kerja PWM1-nya tadi lebih besar dari 50%, artinya kondisi on-nya di sini lebih lama dibanding kondisi off-nya, maka kita akan memperoleh tegangan seperti ini, di mana yang ada hanya bagian positifnya saja dan bagian negatifnya sama dengan 0. Jadi ini merupakan titik nolnya. Ya, kalau Anda perhatikan yang ada di sini hanya bagian positif, bagian negatifnya di sini sama dengan 0. Nah, sebaliknya kalau misalnya pulsa PWM1 faktor kerjanya lebih kecil dari 50% atau kondisi on-nya lebih singkat dari kondisi off-nya, kalau kita analisis, kita akan memperoleh bahwa untuk tegangan PAB-nya itu sekarang yang ada hanya bagian negatifnya, bagian positifnya sama dengan 0. Tuh, silakan Anda coba, misalnya ini faktor kerjanya Anda buat untuk pulsa PWM1, Anda buat misalnya faktor kerjanya kurang dari 50%, kemudian tentunya Anda memperoleh PAN dan PBN, kemudian Anda perkurangkan. Nah, hasilnya nanti itu yang ada hanya bagian negatifnya saja. Nah, kalau misalnya faktor kerja pulsanya tepat 50%, jadi kondisi on-nya lamanya sama dengan kondisi off. Nah, kalau kita perkurangkan, maka di sini tegangannya sama dengan 0. Artinya tidak ada bagian positif, juga tidak ada bagian negatif. Berbeda halnya dengan PWM bipolar tadi, kalau misalnya faktor kerjanya 50%,
tetap ada bagian positif dan negatif, tetapi luas bagian positifnya sama dengan luas bagian negatifnya. Artinya secara keseluruhan tegangan DC-nya sama dengan 0. Tetapi untuk PWM unipolar, kalau misalnya faktor kerjanya 50%, maka bagian positif hilang, bagian negatif juga hilang, atau secara keseluruhan tegangan DC-nya juga sama dengan 0. Nah, dari hal tersebut sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kinerja untuk PWM unipolar itu lebih baik daripada PWM bipolar. Karena pada PWM bipolar tegangannya bervariasi antara positif dan negatif. Jadi kalau misalnya sumbernya 12 volt, bebannya itu akan mendapatkan tegangan atau hantaman tegangan dengan amplitudo 24 volt. Jadi 12 ke min 12 itu 24 volt. Tentunya getarannya juga akan lebih besar. Sedangkan untuk PWM unipolar itu yang ada hanya salah satu bagian. Jadi kalau misalnya faktor kerjanya tadi lebih dari 50%, yang ada hanya bagian positifnya. Tentunya variasi tegangannya sendiri atau amplitude tegangannya 12 volt. Tapi kalau faktor kerja pulsanya kurang dari 50%, yang ada hanya bagian negatifnya. Tentunya amplitudenya juga tetap sebesar 12 volt. Artinya untuk PWM unipolar, bebannya itu hanya mendapatkan atau merasakan variasi tegangan dengan amplitudo sebesar 12 volt. Nah, tentunya karena amplitudonya juga lebih rendah dibanding yang unipolar tadi, ingat yang bipolar tadi, variasi tegangannya kalau sumbernya misalnya 12 volt, amplitudonya itu sebesar 24, sedangkan untuk unipolar sesuai dengan bahasan kita tadi itu amplitudonya itu sebesar 12 volt ya. Karena amplitudonya lebih kecil, tentu getarannya juga relatif lebih baik dibanding menggunakan PWM bipolar. Nah, ini nanti akan terlihat ketika kita menganalisis faktor riaknya. Dari hal ini sebenarnya juga kita bisa menyimpulkan bahwa faktor riak untuk PWM unipolar itu lebih baik dibanding faktor riak menggunakan PWM bipolar. Itu nanti akan kita lihat pada contoh kasus. Oke, jadi untuk PWM unipolar itu bentuk tegangannya kalau faktor kerja pulsanya lebih besar dari 50%, yang ada hanya bagian positif, bagian negatifnya ini 0. Sedangkan untuk faktor kerja yang kurang dari 50%, yang ada hanya bagian negatif, sedangkan bagian positifnya itu bernilai 0. Oke, sebelum kita membahas parameter kinerjanya, kita lihat dulu kondisi gelombangnya. Oke, jadi kalau misalnya di sini waktu on-nya itu sebesar D kali frekuensi dari pulsa PWM, ingat D itu waktu on itu D kali periode pulsa ya. Jadi ini waktu on-nya, ini tergantung dari PWM 1. Jadi D sama dengan T on per periode, berarti T on-nya. Oke, sebelum kita melihat bagaimana parameter kinerjanya, kita lihat dulu frekuensi gelombangnya. Oke, jadi kalau kita lihat ini frekuensi gelombang tegangan PAB itu 2 kali dari frekuensi pulsa PWM-nya. Nah, kalau perhatikan ini gelombangnya lebih rapat dibanding ini. Artinya ini frekuensinya 2 kali dari frekuensi gelombang PWM-nya. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat, nah ini bagian ini adalah kondisi on-nya. Nah, kondisi on-nya ini D kali dengan periode pulsa PWM. Ingat, D itu T on per periode, berarti T on itu D kali dengan periode. Jadi ini anggaplah waktu atau kondisi high dari pulsanya. Kemudian kalau kita lihat bagian ini merupakan bagian off-nya, kondisi off-nya. Dan bagian ini itu sama dengan bagian ini. Berarti untuk kondisi off-nya ini kalau kita hitung T off-nya
itu 1 kurang D kali dengan periode pulsa PWM. Jadi bagian ini sebenarnya kondisi OR untuk pulsa PWM 3 ya, cuma di sini kita menentukannya berdasarkan bagian ini karena ini lebarnya sama. Kemudian kalau kita perkurangkan bagian ini dengan bagian ini, kalau kita perkurangkan ini dikurang dengan ini, nah kita akan memperoleh pulsa ini, atau kita akan memperoleh bagian ini. Nah kalau kita analisis, berarti bagian ini ditambah dengan bagian ini, itu adalah bagian ini dikurang dengan bagian ini. Jadi kita ulang, jadi kalau bagian ini dikurang dengan bagian ini, tentu diperoleh bagian ini dengan bagian ini. Nah ini kalau kita perkurangkan, diperoleh hasil bahwa kedua bagian ini itu nilainya 2 kali D kurang 1 kali dengan periode pulsa PWM. Kalau Anda perhatikan di sini D, di sini 1 kurang D, jadi D dikurangi dengan 1 kurang D itu diperoleh ini. Jadi bagian ini dikurang dengan bagian ini itu diperoleh bagian ini, dan yang ini itu sebesar 2 kali D kurang 1 dikali dengan frekuensi pulsa PWM. Nah kemudian karena frekuensi gelombang tegangannya ini tadi itu 2 kali frekuensi PWM, atau bisa juga dikatakan frekuensi PWM-nya ini Nah kemudian kalau kita akan mau mengetahui berapa bagian ini, berarti bagian ini adalah 2D kurang 1 dikali dengan setengah dari frekuensi pulsa PWM ya, karena ini kan ada 2, berarti untuk bagian ini saja berarti ini dibagi dengan 2 sehingga diperoleh bagian ini. Jadi ini nilainya 2D kurang 1 dibagi dengan 2 atau dikali setengah dikali dengan frekuensi pulsa PWM, periode pulsa PWM. Nah karena frekuensi tegangannya itu adalah 2 kali frekuensi pulsa PWM, berarti periode pulsa PWM itu 2 kali dari periode gelombang tegangannya, atau hal ini juga bisa dilihat dari gambar ini ya. Jadi periode untuk PWM-nya kalau Anda perhatikan ini periodenya 2 kali dari periode untuk tegangan PAB-nya. Nah kalau ini kita substitusi, TPWM sama dengan 2 kali dengan periode tegangan, kalau kita substitusi ke sini itu kita memperoleh persamaan ini. Nah ini maksudnya berdasarkan frekuensi tegangan, maka kondisi ON-nya itu adalah 2 kali D kurang 1 dikali dengan periode tegangan. Jadi kalau yang ini berdasarkan periode pulsa PWM, nah kalau berdasarkan periode gelombang tegangan berarti ini dikali 2 sehingga diperoleh ini. Nah inilah yang akan kita analisis. Jadi gelombangnya ini sekarang kita nyatakan periodenya berdasarkan periode gelombang tegangan. Ingat periode gelombang tegangan tadi itu lebih kecil dibanding periode pulsanya ya. Jadi periode gelombang tegangannya ini setengah dari periode pulsanya, atau periode pulsa PWM-nya 2 kali dari periode tegangan, karena frekuensi dari gelombang tegangannya ini 2 kali dari frekuensi pulsanya. Ingat PAN dan PBN ini
Ini periodenya tergantung dari pulsa PWM-nya atau frekuensinya tergantung dari pulsa PWM-nya. Oke, jadi kalau kita simpulkan bagian ini itu 2 kali D kurang 1 dikali dengan periode tegangan. Nah, satu gelombang tegangan itu adalah dari sini sampai dengan ini ya. Nah, ini bisa kita anggap sebagai kondisi on-nya. Itu sebesar 2D kurang 1 dikali dengan periode gelombang tegangannya. Sedangkan bagian ini tentunya sisanya itu diberikan oleh ini. Jadi dari sini kalau kita jumlahkan sampai ke sini itu sama dengan 1, berarti bagian sisanya ini 1 dikurang bagian ini itu diperoleh ini. Nah, ini kalau kita gambarkan untuk menganalisis bagaimana parameternya, itu kita akan memperoleh gelombang tegangan untuk yang pertama dan kedua ini. Nah, yang pertama ini untuk faktor kerja lebih besar dari 50%. Sesuai dengan bahasan kita tadi, kalau faktor kerjanya lebih besar dari 50%, yang ada hanya bagian positifnya. Bagian negatifnya di sini sama dengan 0. Nah, untuk faktor kerja yang kurang dari 50%, bagian positifnya sama dengan 0, yang ada hanya bagian negatifnya saja. Kemudian ingat di sini periodenya ini itu berdasarkan periode dari gelombang tegangannya ya. Nah, ini bagian ini tadi itu sebesar 2D kurang 1 kali dengan periode tegangannya. Oke, kita ulang. Jadi untuk faktor kerja lebih besar 50%, gelombang tegangannya yang ada hanya bagian positif, bagian negatifnya menjadi 0. Jika faktor kerja pulsanya lebih kecil dari 50%, maka yang ada hanya bagian negatifnya saja, bagian positifnya menjadi 0. Nah, ini kalau kita analisis untuk mencari tegangan rata-ratanya, PDC-nya sama seperti PWM bipolar tadi. Jadi untuk nilai DC-nya sama seperti PWM bipolar. Kalau Anda perhatikan, ini luasnya ini adalah 2D kurang 1 dikali dengan PD. Jadi ini luasnya 2, ini anggaplah ini panjangnya tadi ini 2D kurang 1 atau 2D kurang 1 kali dengan T dikali dengan PD, kemudian kita bagi dengan periodenya, tentu memberikan persamaan ini. Jadi nilai DC-nya sama seperti PWM bipolar, dengan catatan faktor kerjanya juga sama. Sebagai contoh misalnya kalau faktor kerja pulsanya 50% berarti ini 2 kali 50% dikurang 1 berarti 0, berarti tegangan DC-nya 0. Kalau faktor kerjanya misalnya 80%, berarti 2 kali 0,8 kurang 1 itu 1,6. Maaf, 0,6 berarti tegangan DC-nya 0,6 kali dengan tegangan sumbernya. Kalau faktor kerjanya misalnya 30%, berarti 2 kali 0,3 itu 0,6, 0,6 kurang 1 berarti min 0,4. Nah, karena minus berarti tegangan DC-nya sekarang negatif, artinya polaritas A-nya lebih negatif dari polaritas titik B-nya. Dan itu sesuai dengan gambar ini. Jadi kalau faktor kerjanya lebih besar dari 50%, maka tegangan PAB-nya itu positif. Tapi kalau faktor kerjanya lebih kecil dari 50%, maka PAB-nya nilainya negatif. Oke, jadi
nilai rata-rata atau nilai DC-nya sama seperti PWM bipolar. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai RMS-nya? Kalau kita hitung menggunakan persamaan RMS yang ini, kalau kita hitung ini gelombang tegangan ini, kita substitusi ke sini, berarti batasnya sekarang dari 0 sampai dengan 2D kurang 1 kali T. Untuk daerah ini itu nilainya adalah PD kuadrat ya. Ingat ini persamaannya ada kuadrat, berarti PD kuadrat. Dan ini kalau kita selesaikan, kita akan memperoleh persamaan ini. Jadi PRMS-nya akar dari harga mutlak 2D kurang 1 kali dengan PD kuadrat. Nah, dari sini terlihat bahwa ada perbedaan dengan PWM bipolar. Kalau PWM bipolar tadi, tegangan RMS-nya sama dengan PD atau sama dengan tegangan sumber. Tetapi untuk PWM unipolar, tegangan RMS-nya diberikan oleh persamaan ini. Nah, dari nilai DC dan nilai RMS, kita bisa menentukan komponen AC-nya. Setelah komponen AC-nya kita ketahui, kita bisa menentukan kualitas tegangannya atau faktor riaknya. Oke, supaya jelas kita bahas contoh kasus. Ini tegangan sumber dari full bridge converternya 24 volt. Kemudian yang diminta tegangan DC beban dan faktor riaknya jika faktor kerja pulsa PWM-nya 30%. Dan di sini kita akan membandingkannya jika dikontrol dengan PWM bipolar dan PWM unipolar. Kita lihat dulu untuk PWM bipolar. Jadi ini persamaan-persamaan untuk PWM bipolar. Kita lihat dulu tegangan DC-nya, berarti 2 kali D kurang 1, berarti 2 kali dengan 0,3 dikurang 1. Kemudian dikali dengan 24 volt, diperoleh hasil min 9,6 volt. Jadi polaritasnya ini, polaritas A-nya lebih negatif daripada polaritas B-nya ya. Makanya di sini hasilnya negatif. Sesuai juga karena di sini faktor kerjanya ini kurang dari 50%. Makanya tegangan DC-nya atau tegangan rata-ratanya bernilai negatif. Nah, untuk PWM bipolar tadi nilai RMS-nya sama dengan tegangan sumber itu sebesar 24 volt. Nah, dari sini kalau kita hitung nilai AC-nya atau komponen AC-nya 24 kuadrat dikurangi dengan 9,6 kuadrat, kemudian diakarkan, diperoleh komponen AC-nya 22 volt. Sehingga faktor riaknya 22 dibagi dengan 9,6 itu faktor riaknya 229%. Kemudian bagaimana jika dikontrol dengan PWM unipolar? Nah, nilai DC-nya sama ya karena persamaannya sama, min 9,6 volt. Nah, nilai RMS-nya kalau kita hitung dengan persamaan ini itu diperoleh hasil 15,18 volt, 15,18 volt. Kalau Anda perhatikan sudah ada perbedaan dengan PWM bipolar. Jadi untuk PWM unipolar nilai RMS-nya ini lebih kecil dibanding dengan PWM bipolar. Kalau kita lihat ini kenapa lebih kecil, kita lihat dulu bentuk gelombangnya tadi. Oke, jadi kalau untuk PWM bipolar tadi tegangan bebannya itu tidak ada yang terpotong, hanya saja dia bervariasi dari positif ke negatif. Nah, untuk PWM unipolar di sini sudah ada bagian yang terpotong. Nah, tentunya nilai RMS-nya tidak lagi sama dengan tegangan sumber karena sudah ada bagian yang terpotong. Nah, untuk mencari nilai RMS-nya itu diberikan oleh persamaan ini. Nah, tentunya hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan PWM bipolar ya, karena PWM bipolar tadi tidak ada bagian terpotong sehingga nilai RMS-nya sama dengan tegangan sumber. Kalau yang ini
Nilai RMS-nya tentunya lebih kecil daripada tegangan sumbernya atau PD-nya. Oke, jadi nilai RMS-nya sebesar 15,18 volt. Nah, dari sini kita bisa menghitung komponen AC-nya diperoleh 11,75 volt. Nah, faktor riaknya 11,75 dibagi dengan 9,6 diperoleh hasil 122%. Oh ya, di sini seharusnya ada tanda mutlak ya. Tanda mutlak supaya hasilnya positif. Nah, kalau kita perhatikan kualitas tegangannya, di sini diperoleh bahwa kualitas tegangan untuk PWM unipolar ini lebih baik dibanding kualitas tegangan menggunakan PWM bipolar. Kalau Anda lihat ini faktor riaknya lebih kecil, artinya kualitas tegangannya ini juga lebih baik. Nah, ini secara fisis bisa kita amati kalau misalnya bebannya beban motor listrik atau motor DC, kalau kita kendalikan dengan PWM bipolar, ini motor DC-nya cenderung getarannya relatif lebih besar dibanding menggunakan PWM unipolar. Kita lanjutkan sekarang aplikasi DC-DC converter menggunakan rangkaian bridge pada motor DC. Jadi kalau pada slide sebelumnya yang kita tinjau mengenai faktor riaknya, nah di sini kita akan melihat bagaimana keuntungan dari DC-DC converter ini pada penerapannya untuk motor DC. Kemudian kalau Anda ingat waktu kita membahas karakteristik komponen, misalnya komponen MOSFET, nah komponen MOSFET itu dilengkapi dengan dioda internal. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana fungsi dari dioda internal tersebut. Jadi ini merupakan dioda internal yang ada pada komponen-komponen semikonduktor seperti MOSFET. Review kembali materi mesin listrik Anda. Motor DC itu bisa beroperasi pada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kalau kita lihat kuadran pertama ini, tegangannya ini positif dan arusnya positif. Jadi ini bisa kita anggap motornya bergerak dalam arah forward. Kemudian untuk kuadran kedua, ini arusnya negatif, tegangannya positif. Artinya sekarang motornya bekerja dalam kondisi forward tetapi melakukan pengereman karena arusnya arahnya negatif. Ini sama seperti kalau misalnya motor DC ketemu dengan atau bertemu dengan bidang yang menurun, itu tentunya terjadi kondisi pengereman. Nah, kondisi pengeremannya ini bisa kita manfaatkan agar energinya itu tidak terbuang secara percuma tetapi dikembalikan ke sumber. Jadi kalau misalnya sumbernya ini baterai, energi pengeremannya itu bisa kita manfaatkan untuk mengisi baterai. Kemudian kuadran ketiga ini tegangannya negatif, arusnya negatif, berarti motornya bekerja dalam kondisi reverse atau arah putarannya berbalik dengan kondisi forward, kebalikan dari kondisi forward. Nah, kuadran keempat ini tegangannya negatif, arusnya positif, berarti motornya bekerja dalam kondisi putaran terbalik tetapi melakukan pengereman. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana arah arus untuk keempat kondisi ini. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana energi pengereman tadi itu pada kuadran 2 dan keempat itu digunakan untuk atau dikembalikan ke sumber, atau kalau dalam hal ini kalau sumbernya baterai, energi pengeremannya itu digunakan untuk mengisi baterai. Nah, untuk memahaminya
Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa polaritas tegangan dipengaruhi oleh faktor kerja. Ini sudah kita bahas tadi, kalau faktor kerjanya lebih besar dari 50%, maka A ini lebih positif daripada B. Kalau faktor kerjanya kurang dari 50%, maka B-nya lebih positif daripada A. Nah, kalau A-nya lebih positif daripada B, berarti kondisi kerjanya itu ada dua kemungkinan, yaitu forward dan forward sambil melakukan pengereman. Kalau PB-nya lebih positif daripada A, artinya sekarang polaritasnya terbalik, dan ini diperoleh kalau faktor kerjanya lebih kecil dari 50%, maka kondisi kerjanya ada dua kemungkinan, yaitu reverse atau reverse sambil melakukan pengereman. Nah, aliran arus pada komponen itu dapat diketahui dari urutan pensaklaran berdasarkan pulsa PWM-nya. Maksudnya, komponen mana yang bekerja itu bisa kita ketahui dari urutan-urutan pulsanya ini. Misalnya untuk kondisi ini, maka yang bekerja adalah atau yang tertutup, komponen yang tertutup atau on adalah S1, kemudian S4, sementara S2 dan S3 ini berada dalam kondisi off. Jadi kalau S1 ini tertutup, S4 tertutup, kemudian S2 terbuka, S3 terbuka, tentu arah arusnya itu dari A ke B dengan catatan motornya itu tidak melakukan pengereman. Nah, ketika motornya melakukan pengereman, berarti arah arusnya itu dari B ke A. Nah, arah arus dari B ke A ini dimungkinkan karena adanya dioda ini. Oke, supaya lebih jelas, sekarang kita akan melihat bagaimana urutan kerja dari komponen-komponen tadi. Di sini kita bagi dua, ada arus beban positif, ada arus beban negatif. Kemudian ingat tadi polaritas tegangannya itu tergantung dari faktor kerja pulsanya. Oke, kita lihat dulu gambar yang pertama ini. Ini gambar yang pertama ini motornya bekerja dalam arah maju atau forward tanpa melakukan pengereman. Jadi energinya digunakan untuk memutar motor dalam arah maju. Tegangannya positif, arusnya juga positif. Nah, sesuai dengan urutan tadi, berarti S1 dan S2, S1 dan S4 ini faktor kerjanya atau pulsa PWM-nya, faktor kerjanya lebih besar dari 50%. Jadi di sini kita anggap tertutup, ini maksudnya faktor kerjanya sekarang lebih besar dari 50%. Tentunya tegangan A lebih positif dari tegangan B. Nah, kalau Anda perhatikan arah arusnya ini sama seperti polaritas tegangannya. Artinya motornya berputar dalam arah maju dan energi yang diserahkan ke motor ini digunakan untuk menggerakkan motornya dalam arah maju. Kemudian bagaimana jika motor DC-nya itu mendapatkan bidang yang menurun? Nah, tentunya motor DC-nya akan melakukan pengereman, tetapi arah putarannya masih tetap sama, yaitu dalam arah maju. Kalau kita perhatikan di sini ini masih tertutup, ini maksudnya faktor kerja pulsanya masih lebih besar dari 50%, artinya tegangan A ini lebih positif daripada tegangan B. Nah, kalau kita lihat sekarang arusnya dari B ke A, artinya arusnya sekarang negatif, tegangannya positif, atau motornya bekerja dalam kondisi braking atau terjadi pengereman. Nah, karena di sini ada komponen dioda, maka arusnya itu memungkinkan mengalir dari motor ini menuju ke sumber. Artinya kalau sumbernya baterai, maka sumbernya ini akan terisi energi pengereman yang berasal dari motor ini.
Seandainya di sini tidak ada dioda, tentunya energi pengeremannya tadi tidak bisa diserahkan ke sumber. Nah, dari hal ini terlihat keuntungan dari rangkaian DC-DC converter dengan menggunakan rangkaian bridge. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu kondisi reverse, artinya motornya sekarang berputar dalam arah mundur. Tentunya polaritas B ini lebih positif daripada polaritas A. Kalau kita lihat, ini komponen ini tertutup, artinya kita asumsikan sekarang faktor kerja pulsanya ini lebih kecil dari 50%, sehingga tegangan B-nya lebih negatif daripada tegangan A. Oke, maksudnya tegangan B lebih positif daripada tegangan A. Kalau ini tadi A-nya lebih positif daripada B, nah untuk kondisi ini B-nya lebih positif daripada A. Jadi ini tertutup, ini maksudnya faktor kerjanya sekarang lebih kecil dari 50%, sehingga tegangan B-nya atau polaritas B-nya lebih positif dibanding dengan A. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa arah arusnya ini sama dengan polaritasnya. Nah, tentunya motornya sekarang bekerja dalam arah mundur tanpa melakukan pengereman, artinya energinya sekarang diambil dari sumber. Kalau Anda perhatikan, ini arah arusnya berasal dari sumber, kemudian balik ke bagian negatif dari sumber. Kemudian yang keempat, berjalan dalam arah mundur sambil melakukan pengereman. Oke, kita lihat ini masih tertutup, komponen pensaklarannya masih tertutup, artinya polaritas B-nya ini lebih besar daripada polaritas A, atau faktor kerjanya sekarang itu lebih kecil dari 50%. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa arah arusnya sekarang berlawanan dengan polaritas tegangannya. Jadi kalau polaritas tegangannya tadi dari B ke A, arah arusnya dari A ke B. Nah, arah arus ini atau arus ini memungkinkan mengalir karena adanya dioda yang ini dan dioda yang ini, sehingga energi pengeremannya bisa diserahkan atau disimpan ke dalam baterai. Jadi dengan menggunakan rangkaian ini, energi pengeremannya baik dalam kondisi forward maupun reverse itu bisa dimanfaatkan untuk diserahkan ke sumber, atau kalau dalam hari ini sumbernya baterai, maka energi pengeremannya atau arus yang timbul akibat pengereman tadi itu bisa digunakan untuk mengisi baterai. Nah, untuk PWM unipolar silahkan Anda pelajari di bagian lampiran. Nah, pada rangkaian DC-DC converter yang dikendalikan dengan PWM bipolar atau PWM unipolar, ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan IGBT, kita bisa menggunakan MOSFET atau komponen-komponen lainnya. Tentunya komponen yang harus kita gunakan ini perlu kita sesuaikan dengan frekuensi pulsa PWM-nya, kemudian arus bebannya. Nah, jika kita menggunakan komponen MOSFET, maka komponen yang ada di bagian atas ini sebaiknya kita menggunakan jenis P MOSFET, sedangkan komponen yang ada di bawah ini kita menggunakan jenis N MOSFET. Dan jika Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai karakteristik komponen, untuk P MOSFET kaki S-nya ini sebaiknya terhubung langsung ke bagian positif dari sumber, sedangkan untuk N MOSFET kaki S-nya ini sebaiknya terhubung langsung ke bagian negatif dari sumber. Nah, karena kaki S untuk P MOSFET ini terhubung langsung ke positif sumber, demikian juga untuk N MOSFET ini kaki S-nya terhubung langsung ke bagian negatif sumber, maka tegangan antara gate terhadap S untuk setiap MOSFET ini tidak akan dipengaruhi oleh tegangan beban. Nah, beban yang kita gambarkan di sini merupakan motor DC. Jadi tegangan antara gate dan S dari setiap komponen MOSFET ini
ini tidak akan dipengaruhi oleh tegangan pada beban. Jika kita perhatikan untuk MOSFET yang ada pada bagian atas, karena kaki S-nya ini terhubung langsung dengan positif sumber, maka antara kaki S terhadap positif sumber ini tidak akan terdapat drop tegangan. Nah, karena di sini tidak terdapat drop tegangan, artinya tegangan BGS-nya ini hanya dipengaruhi oleh tegangan pulsanya. Demikian juga untuk MOSFET yang ada pada bagian bawah, karena kaki S-nya ini terhubung langsung dengan bagian negatif sumber, maka antara kaki S terhadap bagian negatif sumber ini tidak akan ada drop tegangan. Sehingga tegangan gate terhadap S untuk MOSFET yang ada pada bagian bawah ini juga hanya dipengaruhi oleh tegangan dari pulsanya. Nah, jika seandainya komponen pada bagian atas ini kita menggunakan jenis N MOSFET, maka susunan untuk kaki N MOSFET pada bagian atas ini diperlihatkan pada gambar ini. Dari gambar ini terlihat bahwa kaki S-nya ini akan terhubung dengan beban, sehingga tegangan antara gate terhadap S untuk komponen MOSFET yang ada pada bagian atas ini akan dipengaruhi oleh tegangan beban. Jadi tegangan antara gate dan S-nya ini adalah selisih tegangan pulsa yang diberikan dengan tegangan beban. Nah, karena tegangan GS-nya ini dipengaruhi oleh beban, bisa jadi komponen yang ada pada bagian atas ini kondisi on-off-nya tidak berlangsung secara sempurna, karena tegangan antara kaki GS-nya ini bisa saja menjadi lebih kecil. Jika Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai karakteristik MOSFET, agar proses on-off-nya ini bisa berlangsung secara sempurna atau berlangsung dengan baik, maka tegangan antara kaki D dan kaki S-nya ini relatif harus cukup besar. Nah, jika tegangan antara kaki G dan kaki S-nya ini tidak cukup, maka proses on-off-nya ini tidak akan berlangsung secara sempurna, sehingga antara kaki D dan kaki S di sini timbul tegangan yang nilainya relatif cukup besar. Nah, selanjutnya tegangan antara kaki D dan kaki S untuk MOSFET yang ada pada bagian atas ini akan menyebabkan rugi daya pada komponen ini akan menjadi lebih besar. Dan secara fisik hal ini bisa diamati dengan peningkatan suhu yang terjadi pada MOSFET yang ada pada bagian atas ini. Sebenarnya bisa saja untuk komponen yang atas ini kita menggunakan jenis N MOSFET, tetapi kita harus betul-betul memperhatikan tegangan pulsa yang harus diberikan pada gate dari kedua MOSFET yang ada pada bagian atas ini. Ingat tadi, karena tegangan antara kaki G dan kaki S untuk MOSFET yang ada pada bagian atas ini sudah dipengaruhi oleh tegangan beban, maka tegangan pulsanya di sini nilainya harus relatif cukup besar. Sehingga tegangan antara kaki G dan kaki S-nya nilainya juga cukup agar proses on-off dari kedua MOSFET ini bisa berlangsung dengan baik. Jadi jika komponen yang ada pada bagian atas ini kita menggunakan jenis N MOSFET, maka tegangan pulsa yang harus kita gunakan untuk kedua komponen ini nilainya harus relatif cukup besar. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai lead time. Tetapi sebelumnya kita akan mereview sedikit kondisi kerja antara P MOSFET dengan N MOSFET. Jika Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai karakteristik MOSFET, kondisi kerja antara P MOSFET dan N MOSFET ini kerjanya berkebalikan. Sebagai contoh, jika kita tinjau MOSFET yang ada pada bagian kiri ini, jika P MOSFET dan N MOSFET-nya ini diberikan pulsa yang sama, anggaplah misalnya diberikan pulsa
dengan logika high, maka P MOSFET-nya ini akan berada dalam kondisi off, sedangkan N MOSFET-nya ini akan berada dalam kondisi on. Demikian juga jika pulsa yang diberikan ini berlogika low, maka P MOSFET ini akan berada dalam kondisi on, sedangkan N MOSFET akan berada dalam kondisi off. Nah, tentunya MOSFET yang ada pada bagian kiri maupun MOSFET yang ada pada bagian kanan ini tidak boleh on secara bersamaan. Jika kita perhatikan untuk MOSFET yang ada pada bagian kiri, jika seandainya MOSFET ini on, kemudian N MOSFET ini juga on, maka hal ini akan mengakibatkan aliran arus yang sangat besar antara positif sumber ke negatif sumber yang melalui kedua MOSFET ini. Demikian juga jika MOSFET yang ada pada bagian ini on, kemudian MOSFET yang ada pada bagian ini juga on, maka akan timbul aliran arus yang sangat besar dari bagian positif sumber ke bagian negatif sumber melalui kedua MOSFET ini. Nah, karena tadi P MOSFET dan N MOSFET ini kerjanya berkebalikan, maka untuk mencegah MOSFET pada bagian ini maupun MOSFET pada bagian ini on secara bersamaan, kita bisa memberikan bentuk pulsa yang sama pada kedua MOSFET ini. Demikian juga untuk MOSFET pada bagian kanan ini, kita bisa memberikan bentuk pulsa yang sama. Artinya ketika pulsa 1 dan pulsa 3 ini berada dalam kondisi high, maka P MOSFET ini akan berada dalam kondisi off, sedangkan N MOSFET ini berada dalam kondisi on. Demikian juga sebaliknya, ketika pulsa 1 ini berada dalam kondisi low, kemudian pulsa 3 juga berada dalam kondisi low, maka P MOSFET ini akan berada dalam kondisi on, tetapi N MOSFET-nya berada dalam kondisi off. Dengan demikian, MOSFET yang ada pada bagian atas ini tidak akan on secara bersamaan dengan MOSFET yang ada pada bagian bawah. Oke, jadi agar P MOSFET dan N MOSFET yang ada di bagian kiri maupun yang ada di bagian kanan ini tidak on secara bersamaan, maka bentuk pulsa 1 dan pulsa 3 ini bisa kita berikan bentuk pulsa yang sama. Demikian juga pulsa 2 dan pulsa 4 kita bisa memberikan bentuk pulsa yang sama. Tetapi jika Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai karakteristik komponen semikonduktor, setiap komponen itu butuh waktu tertentu agar menjadi on, demikian juga butuh waktu tertentu untuk kondisi off-nya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, hal ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan mengenai karakteristik komponen elektronika daya. Oke, kita lihat bagian ini merupakan tegangan antara kaki G dan kaki S dari MOSFET-nya. Kemudian ini merupakan tegangan antara kaki D dan kaki S dari MOSFET. Kemudian bagian ini adalah time delay untuk kondisi on. Bagian ini merupakan time rise-nya untuk kondisi on. Kemudian bagian ini time delay untuk kondisi off. Dan ini merupakan time fall untuk kondisi off-nya. Jika kita perhatikan untuk tegangan gate pada logika high, di sini terlihat bahwa tegangan antara kaki D dan kaki S-nya nilainya bisa kita anggap sama dengan 0. Artinya MOSFET-nya berada dalam kondisi on. Jadi jika antara kaki D dan kaki S ini tegangannya 0, berarti MOSFET-nya berada dalam kondisi on. Jika kita ulangi, ketika tegangan atau pulsa gate-nya berada dalam logika high, maka tegangan antara kaki D dan kaki S-nya di sini nilainya sama dengan 0, atau MOSFET-nya berada dalam kondisi on. Berarti gambar ini mewakili kondisi on off untuk N MOSFET.
Nah, bagaimana untuk jenis P MOSFET? Tentunya kondisi PGS dan PDS-nya kebalikan dari N MOSFET. Oke, di sini akan kita tinjau waktu yang dibutuhkan oleh MOSFET untuk beralih dari kondisi on ke kondisi off maupun dari kondisi off ke kondisi on. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa MOSFET-nya ini butuh waktu tertentu untuk peralihan kondisi tersebut. Sebagai contoh, pada tabel yang pertama ini diperlihatkan waktu yang dibutuhkan untuk MOSFET tipe P, yaitu untuk ERF 9540. Kemudian pada tabel yang pada bagian bawah ini waktu on off untuk MOSFET tipe N dengan tipe ERF 540. Kemudian anggaplah MOSFET tipe P pada bagian ini kondisi awalnya adalah kondisi on dan akan beralih ke kondisi off. Jika kita perhatikan pada tabelnya, waktu untuk off-nya ini kurang lebih 102 nanosecond. Nah, karena MOSFET pada bagian ini tadi akan beralih ke kondisi off, maka untuk N MOSFET pada bagian ini kita asumsikan akan beralih ke kondisi on-nya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk on-nya adalah diberikan pada bagian ini, yaitu sebesar 46 nanosecond. Nah, dari waktunya ini terlihat bahwa jika pulsa 1 dan pulsa 3 ini betul-betul memiliki bentuk yang sama, maka MOSFET tipe N ini akan on terlebih dahulu sebelum MOSFET tipe P-nya beralih ke kondisi off. Oke, jadi jika kita ulangi, ketika N MOSFET pada bagian bawah ini mendapatkan pulsa pada gate-nya, maka setelah 46 nanosecond, MOSFET ini akan berada pada kondisi on. Bagaimana dengan MOSFET yang ada pada bagian atas atau P MOSFET? Nah, setelah 46 nanosecond, MOSFET pada bagian atas ini tentunya masih berada dalam kondisi on, karena untuk kondisi off-nya membutuhkan waktu sebesar 102 nanosecond. Atau dengan kata lain, karena waktu untuk kondisi on dari MOSFET pada bagian bawah ini lebih singkat daripada waktu untuk kondisi off dari MOSFET yang ada pada bagian atas, maka ketika MOSFET pada bagian bawah ini berada dalam kondisi on, MOSFET pada bagian atas ini sebenarnya masih berada dalam kondisi on. Nah, hal tersebut tentunya tidak dikehendaki karena akan mengakibatkan timbulnya aliran arus yang relatif cukup besar dari positif sumber mengalir melalui MOSFET pada bagian ini, kemudian mengalir pada MOSFET pada bagian ini, kemudian mengalir ke bagian negatif dari sumbernya. Nah, bagaimana untuk mencegah hal tersebut? Maka pulsa 1 dan pulsa 3 ini harus menyediakan waktu di time agar MOSFET tipe P ini betul-betul off secara sempurna sebelum N MOSFET ini beralih ke kondisi on. Oke, jadi jika kita ulangi, agar komponen pada bagian atas ini off secara sempurna sebelum komponen yang ada pada bagian bawah ini beralih kondisi menjadi on, maka antara pulsa 1 dan pulsa 3, demikian juga pulsa 2 dengan pulsa 4, harus menyediakan waktu untuk perubahan kondisi tersebut atau waktu di time-nya. Sebagai contoh, misalnya jika kita gambarkan untuk pulsa 1 dan pulsa 3, maka bentuk pulsa PWM-nya diberikan pada bagian ini. Kemudian ingat tadi, karena MOSFET yang ada pada bagian atas ini merupakan MOSFET tipe P dan yang bawah ini MOSFET tipe N, maka kerjanya berkebalikan. Artinya ketika
pulsa 1 atau PWM1 ini berada dalam logika high, demikian juga PWM3-nya ini berada dalam logika high, maka PMOSFET-nya ini berada dalam kondisi off, sedangkan NMOSFET-nya berada dalam kondisi on. Nah, waktu di time-nya itu diberikan oleh selisih titik ini dengan titik ini. Jika kita perhatikan untuk bagian ini, PWM1-nya ini berada dalam logika low, berarti PMOSFET-nya ini berada dalam kondisi on, sedangkan NMOSFET-nya ini berada dalam kondisi off. Nah, pada titik ini, pulsa 1 atau PWM1 ini sudah beralih ke kondisi high. Artinya PMOSFET-nya ini akan beralih ke kondisi off. Tetapi untuk pulsa 3 atau PWM3 ini diberikan setelah waktu di time-nya. Dengan demikian, PMOSFET-nya ini akan betul-betul berada dalam kondisi off sebelum NMOSFET-nya ini beralih ke kondisi on-nya. Oke, jadi jika kita simpulkan, di time ini adalah waktu yang dibutuhkan agar PMOSFET pada bagian atas ini betul-betul berada dalam kondisi off sebelum NMOSFET yang ada pada bagian bawah beralih ke kondisi on-nya. Nah, untuk menentukan seberapa besar waktu di time-nya, ini dipengaruhi oleh karakteristik komponen semikonduktor yang dikendalikan, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Jadi dipengaruhi oleh karakteristik waktu on dan waktu off dari komponen MOSFET yang kita gunakan. Tetapi karena waktu yang diberikan pada karakteristik komponen atau datasheet komponennya ini berlaku pada kondisi-kondisi tertentu, maka nilai-nilai yang diberikan pada tabel ini bisa saja mengalami perubahan. Apalagi jika pengoperasian komponennya ini berbeda dengan kondisi yang diberikan pada datasheet-nya. Sehingga akan lebih baik atau akan lebih terjamin jika dalam menentukan lead time-nya kita lakukan dengan cara pengukuran langsung pada rangkaiannya. Artinya rangkaiannya ini kita hubungkan dengan sumber, demikian juga kita hubungkan dengan beban, kemudian kita atur lead time antara pulsa 1 dan pulsa 3, demikian juga pulsa 2 dan pulsa 4. Kemudian berdasarkan nilai lead time yang kita berikan, kita tetapkan nilai lead time yang terbaik pada rangkaian kita agar tidak timbul aliran arus yang besar antara MOSFET yang ada pada bagian kiri, demikian juga antara MOSFET yang ada pada bagian kanan. Nah, sebaiknya nilai lead time yang kita gunakan tidak terlalu kecil, demikian juga nilainya tidak boleh terlalu besar. Karena jika nilainya terlalu besar, hal itu akan mempengaruhi tegangan pada bebannya. Oke, selanjutnya bagaimana metode untuk mendapatkan atau untuk menetapkan lead time ini. Oke, kita gambarkan dulu untuk pulsa PWM1. Ini tegangan kontrol pertama dibandingkan dengan segitiga, maka dihasilkan pulsa PWM1. Sedangkan untuk pulsa 3 atau pulsa PWM3, karena tadi harus ada lead time, maka untuk memperolehnya kita membutuhkan tegangan kontrol lain dengan nilai tegangan yang lebih kecil sedikit dari tegangan kontrol 1. Anggaplah tegangan kontrol tersebut kita namakan tegangan kontrol 3. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan kontrol 3 dan tegangan kontrol 1 di sini ada selisih tegangan, dan ini selisih tegangannya relatif sangat kecil.
Nah, pulsa PWM1 atau pulsa 1 yang diberikan pada komponen ini itu dihasilkan dengan membandingkan gelombang segitiga dengan tegangan kontrol 1. Sedangkan pulsa PWM3 ini dihasilkan dengan membandingkan gelombang segitiga terhadap tegangan kontrol 3. Sehingga antara pulsa PWM1 dengan pulsa PWM3 atau antara titik ini dengan titik ini akan terdapat perbedaan yang merupakan waktu di time-nya. Nah, untuk mendapatkan waktu di time sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan komponen yang kita kendalikan, berarti kita harus memperhitungkan berapa selisih antara tegangan kontrol 1 dan tegangan kontrol 3. Nah, jika Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai rangkaian kendali, di sana kita telah membahas bagaimana metode untuk membangkitkan pulsa PWM, yaitu dengan menggunakan rangkaian op-amp seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Tetapi di sini pulsa yang dihasilkan hanya berkenaan dengan pulsa 1 dan pulsa 2 atau PWM1 dan PWM2. Sedangkan untuk mengendalikan rangkaian bridge ini dibutuhkan 4 buah pulsa yang berbeda. Nah, untuk pulsa 3 dan pulsa 4-nya itu bisa kita hasilkan dengan menggunakan rangkaian berikut. Nah, di sini rangkaiannya sudah kita tambahkan dengan bagian untuk lead time-nya. Jadi tegangan kontrol 1 kita masukkan ke pembagi tegangan. Demikian juga tegangan kontrol 2 ini kita masukkan ke pembagi tegangan. Dan bagian ini merupakan tegangan kontrol 1 yang dimasukkan ke bagian pembanding. Kemudian bagian ini merupakan tegangan kontrol 3 yang dimasukkan ke bagian pembanding. Demikian juga untuk tegangan kontrol 2 ini dimasukkan ke pembanding, dan tegangan kontrol 4 ini juga dimasukkan ke pembanding. Jadi dengan menggunakan rangkaian ini ada 4 pulsa yang bisa kita hasilkan untuk setiap komponen semikonduktor yang kita kendalikan. Nah, seberapa besar lead time-nya seperti yang kita singgung tadi tergantung perbedaan antara tegangan kontrol 1 terhadap tegangan kontrol 3. Demikian juga perbedaan tegangan antara tegangan kontrol 2 dan tegangan kontrol 4. Nah, untuk mengatur selisih tegangannya bisa kita lakukan melalui pembagi tegangan pada bagian ini. Jadi dengan mengatur nilai resistor pada bagian ini dan bagian ini, maka kita bisa menghasilkan waktu di time sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, selain menggunakan rangkaian op-amp, kita juga bisa menghasilkan pulsa PWM beserta lead time-nya dengan menggunakan microcontroller, misalnya menggunakan Arduino. Hanya saja jika kita menggunakan Arduino, frekuensi pulsa kendalinya ini hanya bisa kita ubah pada nilai-nilai tertentu. Ingat, salah satu hal yang mempengaruhi kinerja dari DC-DC converter adalah nilai frekuensi yang kita gunakan. Selain itu, tegangan pulsa PWM dari Arduino ini hanya sebesar 5 volt, berarti untuk komponen-komponen yang membutuhkan tegangan gate yang lebih tinggi, maka pulsa PWM dari Arduino ini harus kita naikkan. Nah, untuk menaikkan tegangannya kita juga bisa menggunakan op-amp. Oke, untuk hal ini silakan Anda review kembali pembahasan kita mengenai rangkaian kendali. Demikian tadi pembahasan kita mengenai DC-DC converter. Kalau kita review sedikit, untuk step down, step up, dan step down, step up converter
Ini supaya kinerja konverternya bekerja pada kondisi kontinu, maka kita harus menentukan atau memilih nilai induktansi dan frekuensi dari pulsa PWM yang harus kita gunakan. Kemudian kondisi kontinu itu relatif akan terpenuhi jika arus bebannya relatif besar. Artinya dalam rancangannya kita harus tentukan dulu arus minimum dari rangkaian kita, kemudian dari arus minimum tersebut kita bisa menentukan berapa frekuensi pulsa dan berapa nilai induktansi yang harus kita gunakan supaya rangkaian kita bekerja pada kondisi kontinu. Nah, kondisi kontinu tentunya memberikan keuntungan karena untuk mengendalikan rangkaiannya hanya dipengaruhi oleh faktor kerja pulsa. Kemudian dari bahasan kita mengenai full bridge converter, kalau kita bandingkan konverter yang dikendalikan dengan PWM unipolar ini memberikan kinerja yang lebih baik karena faktor riaknya relatif lebih baik. Nah, ketika kita menggunakan DC-DC converter dengan rangkaian bridge, maka kita harus memberikan bit time antara komponen-komponen yang ada pada bagian atas dengan komponen-komponen yang ada pada bagian bawah. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada pembahasan-pembahasan berikutnya.